Ada pertanyaan yang masuk, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini bagaimana Bu ya? Ini tentang masalah ada permasalahan tentang masalah was-was Bu ya. Dan ini memang sekarang benar-benar menjadi satu hal yang sangat sering terjadi. Bu ya, saya ini termasuk orang yang berdosa. Saya melihat orang non-muslim di kantor membuang kuah makanan haram seperti babi di tong sampah kantor, dan ternyata bocor tong sampahnya Bu ya, sehingga meluber ke lantai dan sudah terinjak-injak oleh karyawan yang lain. Saya konfirmasi Bu ya, di kantor ini staf muslim ada 20 orang dan non-muslim ada 7 orang. Dari kejadian itu Bu ya, saya dan teman-teman saya mengetahui tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa membersihkan pakai alat pel, nggak dicuci 7 kali pakai, dan juga nggak pakai debu, karena sudah menyebar terinjak-injak oleh karyawan yang lain yang mau ke kamar mandi dan berwudu. Pertanyaannya, apakah saya harus memberitahu kepada seluruh teman di kantor kalau kamar mandi dan tempat cuci piring ada najis babi? Terus apakah saya bersalaman dengan teman harus cuci 7 kali? Dan apakah di setiap ada bebasahan di kantor, contoh di dapur dan kamar mandi, saya harus mensucikan sepatu dan celana saya 7 kali karena najis sudah menyebar dan terinjak di sana sini? Saya pernah memberitahu 3 atau 4 orang teman saya, dia bilang iya cukup dicuci sekali saja. Saya bingung Bu ya, sampai saat ini kalau teman saya ke masjid untuk sholat Jumat, apakah seluruh tempat wudhu masjid juga kena najis? Karena teman saya bilang cukup sekali cuciannya, sedangkan saya Bu ya tidak berani melaksanakan sholat Jumat di masjid dekat kantor karena teman saya tidak mensucikan 7 kali. Mohon maaf Bu ya bila pertanyaannya tidak sopan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk spesial untuk Anda sudah mulai masuk. Sebetulnya Anda mula-mula adalah menjadi orang yang berhati-hati. Mungkin saya mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Kami lihat Anda adalah orang yang berhati-hati, ingin menjaga dari hal yang merusak sholat Anda. Itu adalah satu nilai positif. Akan tapi jika menjadi sebab Anda mempunyai keraguan dan was-was, maka itu menjadi nilai negatif. Anda tidak terlalu jauh berpikir tentang najis itu kemana-mana. Sebab kalau terus mikir begitu, tidak ada sesuatu pun yang pada akhirnya kecuali juga diduga nempel dengan najis. Misalnya ya, kalau Anda ke mall dan sebagainya, atau lip, Anda mencet lip, mungkin tangan Anda basah, ya kan? Mungkin lip dulu pernah dipencet sama orang itu adalah non-muslim tidak mengerti bagaimana mencuci 7 kali. Berarti Anda mikir, non-muslim tidak pernah mencuci 7 kali, nyentuh lip, basah tangannya, saya sekarang nyentuh kena, berarti semua orang kaum muslimin adalah kena itu semuanya. Atau mungkin yang membuat lip itu kan bukan dari negeri Islam, kan orang kafir. Tidak selalu waktu membuatnya adalah kering tangannya, bisa saja basah. Mobil juga begitu, setir mobil itu akhirnya stres kita, bukan begitu. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi tentang wadah. Kita diizinkan menggunakan wadahnya orang kafir. Wadah orang kafir itu apa sih wadah? Wadah itu makan itu apakah makanan selalu kering? Malah justru makanan umumnya adalah basah. Ada kuah, ada daging, ada ini. Tapi kenyataannya di dalam agama kita, wadah orang kafir boleh kita pakai dan tidak udah direntet, wah wadah ini bersentuhan dengan sesuatu yang najis dan sebagainya. Cukup kita pakai wadah orang kafir, nggak ada masalah, kecuali kita tahu bahwa piringnya baru dipakai untuk babi atau anjing, baru kita diberikan kita. Selagi kita tidak melihat secara langsung, maka tidak usah kita jauh ke sana. Begitu juga tentang ada bebasahan najis, bahkan mungkin bukan sekedar sisa makanan yang mengucur di tong sampah itu, apa mungkin lebih dari itu, kencing babi atau apa, kemudian di jalan-jalan dan sebagainya, lalu keinjak sepatu, kemudian lewat, kering sepatunya sudah kering, dengan kering tidak akan memindahkan najis. Kemudian ini adalah hal-hal yang tidak boleh dipikirkan, malahan dimaafkan dalam hal-hal yang jauh semacam itu. Jadi para ulama itu makanya perlu belajar, itu penting. Bahkan kalau seandainya ada kucing makan bangkai, kemudian kucing itu menghilang sebentar saja, balik, kita mulutnya sudah suci kok. Ayo bayangkan, dalam fikih kita itu sederhana. Ada kucing makan bangkai, bangkai najis di mulutnya kucing. Nah, kemudian kucing menghilang sebentar, kemudian balik lagi, itu sudah dianggap suci. Apakah kucing ngerti bersuci? Tidak. Pada ulama tidak membahas masalah ini. Jadi digampangkan masalah semacam ini adalah kecuali Anda melihat langsung di kakinya adalah basah, kemudian ditempelkan di baju Anda. Itu selagi tidak usah dibikin orang satu kantor was-was.
Anda tidak usah. Mereka sholatnya adalah sah, selesai. Baik. Itu adalah kalau kita berpegang dengan madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Kalaupun Anda ingin lebih mudah lagi, selain madhab Imam Syafi'i termasuk madhab Malik dan yang lainnya, yang selain madhab Syafi'i, yang harus dibasuh 7 kali hanya anjing. Selain anjing tidak harus. Babi adalah dibasuh seperti biasa. Ini adalah lebih ringan, artinya Anda berhati-hati, akan tapi tidak boleh bikin orang ragu di dalam melakukan ibadah. Semoga dengan jawab ini Anda semakin yakin. Tidak ada, no problem. Anda tidak usah mikir macam-macam. Jadi tidak usah berkata bahwasanya satu kantor itu basah semua, toiletnya gitu kena najis semuanya, tidak usah. Nggak usah dipikir ke sana. Kecuali terang-terangan dilihat di mata Anda, misalnya itu ada babinya, maka itu wajib dibasuh 7 kali menurut mazhab Syafi'i. Jadi dimudahkan masalah urusan-urusan semacam ini, jangan kita mempersulit sehingga menjadikan orang adalah menjadi ragu-ragu. Yang disepakati adalah babi nggak boleh dimakan. Babi tidak boleh dimakan, haram hukumnya, disebutkan dalam Al-Quran. Quribat al-matu wa dam wa lahmul khinzir. Tapi kalau urusan masalah najis ternyata masih ada peluang. Najisnya tetap, cuman cara mensucikannya adalah ada perbedaan di antara para ulama. Jadi Anda tidak usah ragu lagi, biarpun cuci sekali sudah beres, oke, selesai. Tapi bukan madhab kita Syafi'i ya. Selagi itu dalam keadaan menyelesaikan kasus. Tapi kalau Anda normal, Anda harus dengan berpegang dengan madhab Imam Syafi'i. Kalau dalam keadaan tertentu supaya orang satu kantor tidak kena waswas, ya sudah selesaikan. Nggak apa-apa, no problem. Pokoknya dicucikan setelah itu. Selesai. Masya Allah. Baik. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya, dan tadi kepada Mbak Ul yang bertanya, semoga bisa memahami apa yang beliau sampaikan.